Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas terkait kurikulum Amerika Serikat disusun oleh kelompok 4 yang terdiri dari Sakinatul Ulia, Sadiah Nur Salamah, Safa Ramadan, dan Siti Komardiah. Pada pembahasan kurikulum Amerika Serikat ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Yang kedua, tujuan kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Yang ketiga, jenis-jenis kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Dan yang keempat, evaluasi kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Pembahasan poin pertama ada pendidikan kurikulum Amerika Serikat. Kebijakan pendidikan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872. Namun, semenjak pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi kebijakan pemerintah pusat terhadap pendidikan mulai dikurangi. Tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah atau distrik. Kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah. Maka, Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Apa itu Board of Education? Board of Education adalah sebuah badan yang berfungsi dan bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah atau negara bagiannya, khususnya berkenaan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu, ada komisioner atau superintendent, sebuah badan yang dibentuk untuk menangani permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi guru-guru, dan pembiayaan sekolah. Selanjutnya, ada pendanaan pendidikan Amerika Serikat. Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan public school, berasal dari anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Pada tingkat sekolah dan kelas, guru dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan standar dan kerangka dari pemerintah negara bagian, menggunakan sumber-sumber material yang ditentukan oleh pemerintah atau menentukan sendiri. Tidak ada sistem pendidikan atau kurikulum yang berskala nasional. Dengan demikian, dalam pendidikan di Amerika Serikat, guru-guru diharapkan menggunakan standar dan kerangka sebagai penyusunan kurikulum. Mereka bisa mempertimbangkan fleksibilitas atau keluasan desain suatu kurikulum bagi kelas mereka sendiri, termasuk dalam memilih media dan metode pembelajaran. Metode dan media dalam pembelajaran. Yang pertama ada reading and writing, yaitu pembelajaran berdasarkan teks yang telah dipilih dengan berbagai pertimbangan. Anak-anak membaca teks tertentu dan berkelanjutan dari minggu ke minggu, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan dikaitkan dengan kegiatan menulis. Yang kedua ada moving class. Moving class adalah siswa selalu bergerak menuju ke kelas sesuai pada jadwalnya, sedangkan guru berada pada kelas yang menetap. Yang ketiga ada team teaching, yaitu guru selalu berkolaborasi dengan guru lain atau guru memiliki asisten. Tim terdiri dari 2 guru, yaitu guru utama dan guru pendamping. Kurikulum pendidikan dasar Amerika Serikat. Pada level sekolah dasar, sistem persekolahan di Amerika Serikat menerapkan durasi 5-6 tahun bagi anak usia 6-12 tahun. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari kindergarten hingga 5th grade, tetapi kadang juga berjenjang hingga 4th grade, 6th grade,
atau 8th grade, tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian tersebut. Standar pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh school district yang harus mengacu pada AYP atau Adequate Yearly Program. Kurikulum Pendidikan Dasar Amerika Serikat. Suasana pembelajaran pada sekolah dasar di Amerika Serikat berbeda dengan pembelajaran pada sekolah di Indonesia. Satu kelas terdiri dari 20 hingga 30 siswa. Guru sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan kognitif and psychological development. Guru-guru di Amerika Serikat telah menyelesaikan pendidikan lanjutan sarjana atau pasca sarjana dalam bidang early childhood and elementary education. Mata pelajaran yang diajarkan ada matematika, membaca, mengeja, menulis, bahasa Inggris, geografi, sejarah Amerika, ilmu pengetahuan sosial, kesehatan, musik, seni rupa, dan olahraga. Poin kedua ada tujuan kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Tujuannya yang pertama untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. Yang kedua untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir untuk mempercepat kemajuan nasional. Poin ketiga ada jenis-jenis kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Yang pertama ada kurikulum formal dan informal. Yang kedua kurikulum tersembunyi. Ketiga kurikulum nol. Dan yang keempat kurikulum jarak fisik. Kami akan membahas terkait kurikulum formal dan informal terlebih dahulu. Pada saat belajar di sekolah, siswa menerima kurikulum formal dan informal. Kurikulum formal sangat sering dipikirkan dibanding kurikulum informal, tetapi kurikulum informal juga penting untuk diketahui. Contoh kurikulum formal adalah apa yang kita temukan dalam buku teks. Contoh kurikulum informal adalah apa yang diajarkan pada siswa tentang sopan santun. Yang kedua, ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi dapat didefinisikan sebagai kultur nilai yang lebih menonjol yang dianut oleh sivitas akademik di suatu sekolah. Kurikulum tersembunyi mencerminkan ideologi yang dominan dalam suatu sekolah. Yang ketiga, ada kurikulum nol. Proses kognitif dan materi pelajaran yang lebih ditekankan untuk diajarkan, baik yang ada dalam kurikulum formal maupun yang tidak. Yang keempat ada kurikulum jarak fisik. Beberapa pendidik berpendapat bahwa yang terjadi di sekolah adalah sebuah kurikulum. Jadi, desain fisik sekolah bisa juga disebut sebagai kurikulum. Bukan suatu kebetulan bahwa sekolah abad 19 didesain seperti candi dan gereja, karena maknanya adalah candi atau katedral pengetahuan. Poin yang keempat ada evaluasi kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Secara umum, prestasi belajar siswa dinilai oleh sekolah menggunakan berbagai tes secara desentralisasi. Kemampuan belajar siswa dievaluasi oleh Institusi National Assessment of Educational Progress yang merupakan program dari Departemen Pendidikan Amerika. Penilaian dilakukan pada mata pelajaran matematika, membaca, ilmu pengetahuan, menulis, seni, kewarganegaraan, ekonomi, geografi, dan sejarah Amerika Serikat. Hasil dari evaluasi dimasukkan dalam laporan yang disebut sebagai Nation Report Card. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.